Ya, tim SAR gabungan mengerahkan tim khusus untuk menjangkau dan mengevakuasi korban pesawat ATR 42500. Tim khusus dikerahkan karena medan ekstrim dan tebing terjal yang menjadi tantangan penyelamatan. Proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 terus dilakukan tim SAR gabungan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung. Tim khusus yang terdiri dari anggota Basarnas, TNI Polri dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian dengan teknik vertical rescue. Teknik pencarian khusus ini dilakukan lantaran medan yang sulit dan tebing terjal. Bahkan untuk turun ke dalam jurang dibutuhkan tali hingga kedalaman 400 meter. Diduga tebing curam tersebut merupakan lokasi serpihan pesawat dan korban yang sulit diakses dengan berjalan kaki. Selain medan ekstrim, petugas juga dihadapkan pada faktor cuaca seperti hujan lebat dan kabut tebal. Tak jarang, hal itu membatasi jarak pandang dan memperlambat proses evakuasi. Pencarian dilakukan di area seluas 2 kali 3 km per sektor di tebing yang curam. Dan medan yang menjadi sasaran utama kita ini, itu medan yang bisa dikatakan medan sangat berat, yang membutuhkan tali rafling sepanjang sampai dengan 300-400 meter, ada yang 50, ada yang... Hingga tim-tim ini sudah dibekalin tali perorangan webbing set, kemudian tim vertical rescue-nya sudah standby di titik-titik turunan terjal untuk supaya prajurit kita ini bisa mencapai titik terjauh. Area itu menjadi fokus pencarian berdasarkan data dan informasi yang diolah oleh tim gabungan. Sementara itu, operasi pencarian hingga saat ini terus dilakukan untuk mengevakuasi seluruh korban serta serpihan pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Florencia Lolita Wibisono, pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, disemayamkan di Rumah Duka Heaven, Pluit, Jakarta Utara. Rencananya Kamis malam jenazah Florencia akan dibawa oleh keluarga ke Manado untuk dimakamkan. Sejumlah rekan dan kerabat korban mendatangi Rumah Duka Heaven Pluit Penjaringan Jakarta Utara untuk berbelasungkawa atas meninggalnya pramugari Florencia Lolita Wibisono yang menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Florencia merupakan satu dari 10 korban jatuhnya pesawat rute Yogyakarta-Makassar yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Sabtu pekan lalu. Ya, rasa haru dan duka orang tua serta kerabat korban tidak terbendung saat melihat jenazah korban disemayamkan. Keluarga mengaku sangat kehilangan sosok yang ceria dan baik. Rencananya pemirsa, jenazah dibawa oleh keluarga ke Manado, Sulawesi Utara untuk dimakamkan. Itu sosok yang ceria dan dia suka bantu orang, walaupun mungkin dia nggak ada, tapi dia selalu usahakan untuk orang lain. Walaupun sampai dia nggak ada, saya masih nggak percaya, tapi belajar untuk terima, ikhlas. Karena mungkin kelihatannya tragis, tapi ternyata adik saya banyak memberkati banyak orang. Banyak komen-komen yang masuk yang mungkin saya nggak bisa lihat satu-satu. Cuma sekilas-sekilas, tapi semua orang bilang dia adalah sosok yang baik. Dan mungkin dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu. Dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jadi yang keluarga mau ingat adalah adik yang cantik, adik yang baik hati, adik yang ceria. Jadi keluarga hanya ingin mengingat itu aja.
Jenazah Deden Maulana, korban jatuhnya pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta usai diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah kemudian disemayamkan di Gedung Politeknik AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan ke Garut, Jawa Barat untuk dimakamkan. Jenazah salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pegunungan Maros, Sulawesi Selatan akhirnya tiba di Jakarta usai diterbangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung dibawa ke Gedung Politeknik Ahli Usaha Perikanan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan agar teman-teman korban bisa memberikan penghormatan terhadap almarhum sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Usai disemayamkan, rencananya jenazah Deden Maulana akan dibawa ke Garut, Jawa Barat oleh keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengpati, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh di lokasi itu. Operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memasuki hari ke-6 pada Kamis 22 Januari 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Informasi penemuan tersebut diterima Posko SAR Desa Tompo Bulu melalui komunikasi radio dari tim SAR yang melakukan pencarian di puncak gunung. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, tim Elang 1 hingga Elang 5 melaporkan temuan 6 jenazah di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500. Hingga pukul 10.46 WITA, seluruh jenazah ditemukan tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik temuan pertama. Posisi penemuan jenazah berada sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh di lokasi tersebut. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. 6 jenazah yang ditemukan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Proses tersebut akan dilakukan oleh tim Vertical Rescue Basarnas yang telah bersiaga di puncak gunung. Seluruh jenazah akan diangkat terlebih dahulu menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Posko SAR Tompo Bulu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Kondisi medan yang terjal dan curam membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.